Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat serta salam semoga dilimpahkan kepada panutan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta para keluarganya, para sahabatnya sampai kepada kita umatnya yang masih bertanda kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa Badar TV dan jamaah Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan menggapai cinta Allah Badar TV di Masjid Jami Al-Mujahidin di Jalan Kiai Cipudoli, Kebon Kopi, Karangasih, Kecamatan Sekarang, Kabupaten Bekasi. Tentunya untuk mengisi pengajian mingguan. Tentunya pada saat ini tausiah atau siraman rohani dan mengisi ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Hasan Basri dan masih mengulas tentang kitab Surah Taufik. Seperti apakah, bagaimanakah isi daripada kitab Surah Taufik itu? Bagi pemirsa Badar TV dan jamaah Al-Mujahidin yang dirahmati Allah, kita ikuti bersama, kita simak bersama siraman rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hasan Basri. Tafadhol, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Dengan menggapai cinta Allah Badar TV di Masjid Jami Al-Mujahidin di Jalan Kiai Cipudoli, Kebon Kopi, Karangasih, Kecamatan Sekarang, Kabupaten Bekasi. Tentunya untuk mengisi pengajian mingguan. Tentunya pada saat ini tausiah atau siraman rohani dan mengisi ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Hasan Basri dan masih mengulas tentang kitab Surah Taufik. Seperti apakah, bagaimanakah isi daripada kitab Surah Taufik itu? Bagi pemirsa Badar TV dan jamaah Al-Mujahidin yang dirahmati Allah, kita ikuti bersama, kita simak bersama siraman rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hasan Basri. Tafadhol, Kiai. Alhamdulillah saya diperkuat kepada Pak Jokowi, sehingga alhamdulillah pada hari ini saya bisa kembali silaturahmi kepada Bapak Ibu Saudara jemaah Masjid Jami Al-Mujahidin. Cuman kadang-kadang mau juga Pak banserkan sewaktu-waktu. Banser itu kadang bagaimana ban depan bocor masuk banser, baru ganti ban kiri bocor masuk banser. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tidak bosan dengan saya, tidak jenuh dengan materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun kecepatan kalian bisa menikmati dan manfaat kepada kita semuanya. Bapak Ibu rahimahullah, kita masih meneruskan bahasan kemarin tentang semua orang mukallaf itu wajib masuk Islam. Kemarin sudah kita bahas bahwa kita orang mukallaf itu siapapun dia wajib masuk Islam. Timbul satu pertanyaan, boleh saya tanya, kenapa ibu masuk Islam? Ini pertanyaan sering saya tanyakan, Pak, kenapa sih kita ini masuk Islam? Jawabannya bersama sebab Ustaz bapak saya orang Islam, sebab Ustaz emak saya orang Islam. Ya, jawabannya sama, sebab Ustaz emak saya orang Islam, bapak saya orang Islam. Terus bagaimana kalau emak kita Kristen, bapak kita Yahudi? Mungkin kita Yahudi atau Nasrani. Makanya
kita ini Islamnya Islam keturunan. Oleh karena Islam keturunan, banyak orang Islam yang sampai baru 60 tahun belum bisa baca Quran banyak. Orang Islam yang udah 60 tahun masih banyak orang yang nggak bisa baca Quran banyak. Kenapa? Mungkin tadi Islamnya keturunan. Oleh karena Islam keturunan yang terbawa banyak, mana surat, kayak sholat, mana kagak ya, insya Allah kagak. Makanya karena Islam keturunan ya semuanya wayang. Nah, kemarin kita bahas bahwa Islam itu asyhadu an la ilaha illallah, punya Tuhan yang satu, la ilaha illallah, ya Tuhan yang wajib disembah, ya Tuhan yang wajib diibadahi, ya Tuhan yang dapat kita berkeluh kesah, illallah, kecuali Allah. Bahkan la ilaha illallah yang kita ucapkan ini bisa menjamin kita masuk surga Allah. Yang menjamin kita masuk surga bukan duit kita, bukan pangkat kita, bukan jaminan, bukan jabatan kita. Yang menjamin kita masuk surga itu cuma lafaz la ilaha illallah. Maka kunci surga kita ucapkan la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Sudah. Bahwa kunci surga itu kalau kita pengen bawanya, jadikan kunci ini di dalam hati kita, perbuatan kita. Ustaz tempat sedang mulai udah ada kuncinya bagaimana? Kata ulama kemarin bahwa lafaz la ilaha illallah ini ada 12 huruf. La ilaha illallah itu ada 12 huruf. Oleh karena dia 12 huruf, wajib biha isnasyara pada maka wajib ada 12 bukan 12 yang kewajiban yang harus kita kerjakan. Untuk apa? Untuk menjadikan surga ada di tangan kita. Sitatun dohiratun, sitat 6 kemarin itu dohir kita. Wasitatun batinatun yang 6 batin kita. Apa ibu bapak kita ini Allah ciptakan ada dohirnya, ada batinnya. Dohir itu jiwa kita, jiwa batin kita, jiwa kita itu batinnya, lahir kita itu dohirnya, badan kita. Badan kita mah casing doang, Pak. Badan kita mah casing. Mesinnya bisa udah casingnya dibuat. Makanya ada casingnya, ada jiwanya. Ini dua-duanya harus diperhatikan. Amal dohiratu, patoharatu, maka yang 6 itu, yang dohir itu, patoharatu, toharo. Ini 11 doang yang masih kemarin. Biar ingat. Sitatun dohiratun, amal dohiratu, patoharatu, yang pertama toharo, bersuci. Suci lahir, suci batin. Yang kedua wasolatu dan sholat. Yang ketiga wasyakatu dan zakat. Wasomu dan puasa, wal haju dan haji. Yang keenamnya wal jihadu jihad. Yang 5 disebut rukun Islam. Yang jihadnya tambahan dohir kita harus jihad melawan, harus dengan melawan nafsu kita. Teman saya, guru saya menerangkan bahwa kenapa sholat itu menjadi kunci orang beribadah. Ketika rukun Islam kita pegang itu 5, haji belum kita laksanakan masih kita pegang, puasa kita tinggalkan masih kita pegang, zakat enggak kita pegang. Tapi kalau puasa kita enggak lepas, makanya puasa itu kunci. Haji masih kita punya duit haji masih kita pegang agama. Zakat enggak masih kita bisa, puasa enggak masih kita bisa pegang. Ketika sholat kita lepaskan, maka apa yang kita kerjakan? Artinya ketika sholat kita lepaskan, maka Islam dan kita hilang. Itu jangan dohir kita. Yang 6 batinnya, yang pertama fa'amal batinahu fatawakal, yaitu tawakal. Ini batinnya nih. Tawakal sudah lain batin kita. Tawakal itu sifatul qalbi bil wakil hadi ta'ala bi yasbu an
Indah ta'alil asbab bisifkatil bisababil asbab. Ini cerita singkatnya. Tawakal itu percaya hati kita kepada Allah yang mewakilkan kita, yang memberikan ketenangan kepada hati kita ketika hati kita gelisah. Ketika hati kita gelisah, kita wakilkan kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, sehingga hati kita menjadi tenang. Kita bukan sekedar anak kita nggak punya duit tawakal, enggak terserah Allah, enggak kerja, enggak. Karena kalau udah tawakal, kamu salah. Jangan mentang-mentang tawakal udah jedok, bukan tawakal, Pak. Suatu hari sahabat menghadap Rasul ke onta, masuk onta nggak dicang, nggak diikat. Rasul nanya, onta sudah diikat belum? Rasul, emang kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Bukan tawakal, itu lepas ikhtiar. Ikat dulu, sudah diikat, onta hilang, tawakal. Motor kunci stang dulu, kuncinya tutup dulu, hilang, tawakal. Motor kunci gantung, nggak dikunci stang. Kita sholat Allahu Akbar, hilang, tawakal. Bukan tawakal, itu pasrah pada nasib. Ikhtiar dulu, kunci dulu stangnya, ditutup dulu kuncinya, sudah hilang, baru Allah tawakal. Kalau kunci saya balikin, kalau enggak ganti yang baru tawakal pada Allah. Dan sampai kita lepas, kita punya penyakit. Kenapa Pak baru sakit? Kita berobat, udah tawakalnya pada Allah salah. Ada anak-anak kita untuk melaksanakan itu, berobat dulu, sudah berobat, baru tawakal. Sudah berobat enggak waras, baru sudah berobat enggak sembuh, baru tawakal pada Allah. Ikhtiar dulu, usaha dulu. Kita wajib berobat, Pak. Kita sakit wajib berobat. Yang wajibnya berobatnya, sehatnya usaha Allah. Kita wajib haji, pinternya usaha Allah. Kita wajib sholat, surganya usaha Allah, tawakal. Yang nggak berobat, nggak sengaja, pinter usaha Allah, baru usaha Allah. Haji kagak urusan juga. Kerja dulu sehatnya. Banyak Pak. Sekarang banyak ahli-ahli pikir menghapus kelompok ahli pikir, ahli manakib, ahli pikiran itu. Banyak pikir malam pikir sampai lupa apa ya, sholat, bahasa dia sholat kan dohir doang. Yang jelas nanti Allah melihat hati kita. Sholat itu syaratnya. Nanti akan datang hakikat. Kejar syarat dulu, nanti akan datang hakikat. Kalau nggak kejar syarat, maka hakikat nggak datang. Bapak sakit, syarat minum obat, nanti hakikat datang, salah sembuh. Syarat itu kejar. Tuh, tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya harus dengan ketawakalan kita itu berpasrah kepada Allah, tapi dengan ikhtiar dan menyukai tawakalnya. Sehingga kata Allah, la tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la rajakum kama yarjukum tayru ta'du imasun. Kalau kita tawakal kata Allah, kata Rasul, hak sehingga dengan tawakal yang sesungguhnya, la rajakum, pasti Allah memberikan rezeki kepada kita seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang berangkat pagi itu lapar, perutnya kosong, berangkat pulang dari mana-mana, perutnya kenyang. Maka tawakkalul Allah, faida azabta tawakal Allah. Ketika azab sesuatu, maka tawakal Allah, tawakal kepada Allah. Ini tawakal penting hati kita. Ini menambah kebatinan kita. Wa wasal-qami anqala law abadan Allah ibadatan ahli samawati wal ardh la yaqbalu minka hatta takuna aminan bima ta'ala Allah min amri rizqika. Kata Westworley, seandainya ibadah kepada Allah ahli langit dan ahli bumi, Allah tidak akan menerima ibadah kita kata yang aminan, sehingga kita iman dulu dan tawakal kepada Allah. Min amri rizqika,
dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Artinya kita ibadah, kita sholat, kita ngaji, kita laksanakan segala perintah Allah. Enggak terima dulu kalau kita tidak tawakal dengan Allah. Makanya harus tawakal pada keputusan Allah. Qala ta'ala atawakkalu in kuntum mu'minin, bertawakallah kamu jika kalian itu orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, ridho. Yang kedua, sabar. Yang kedua, batin kita itu, kerjaan batin kita agar la ilaha illallah ini menjadi kunci surga. As-sabru sobar. Sobar itu habsun nafsi alal masyaqi wal jazai. Sabar itu menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita, menahan emosi kita sehingga tidak timbul keluh kesah. Artinya dari sabar timbul ikhlas. Kadang-kadang kita sabar beri rendang itu nggak sabar. Orang kampung saya kadang-kadang bari cipu, dasar lagi bisa dimotori baju doang, mana musim hujan, pakai bocah banyak, pakai laki banyak, bari cuci bari rendang, sabar berdua. Lakukan sabar ada timbul kesal dan rendangnya, sabar udah itu kewajiban kita. Sponsoran sedikit ya, ibu cuci baju laki itu, satu potong baju itu pahalanya 10 kebaikan. Ibu nyuci kolor laki nih, satu kolor itu kita cuci pahalanya 10 kebaikan.